5 ya. Ini aku mau menginformasikan mengenai konsep final report untuk mengakhiri semester ini. Ya. Jadi silahkan yang belum masuk ini segera dicepatkan ya, karena ada beberapa yang akan aku terangkan. Kali ini aku bisa minta tolong ke siapa yang ada 2 YouTube. Aku sudah kirim ya di ini. Rifki, apakah sudah masuk Rifki? Nah, Rifki aku tolongin dong untuk buka YouTube-ku salah satunya. Silahkan yang mana yang kan kau pilih dulu nggak masalah. Ya, matur suwun ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum ini aku infokan dulu. Jadi aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku dahulukan yang ini ya, karena yang pertama ini aku perlukan untuk kalian sebagai contoh mengerjakan. Yang kedua, malam ini aku lagi nggak terlalu fit ya, low bed nih ya, soalnya ikut akreditasi 1 minggu berturut-turut. Ini hari terakhir kayaknya aku agak agak low bed ini ya. Jadi mumpung masih seger, aku bilang masalah ini ke kalian semua. Ya. Jadi untuk akhir semester minggu ke-14 nanti kita akan melakukan pekerjaan atau melakukan praktek atau melakukan uji coba seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Nanti kita akan membuat ya laporan seperti video ini. Nanti kita akan membuat laporan seperti video ini. Nah, supaya kalian tahu sambil membayangkan sambil nanti aku buat statement ya, kita lihat videonya. Ini adalah video yang diunggah oleh
anak polinema ya. Jadi judulnya adalah kita akan melakukan drive test menggunakan software aplikasi yang bebas ya. Jadi lumayan, ini namanya GNetTrack ya, tulisannya seperti itu. Ini adalah tutorial menggunakan GNetTrack ya, versi mahasiswa polinema. Kemudian digunakan untuk drive test, dan nanti ada sedikit analisanya ya, sesuai dengan ini ya. Coba nanti kamu lihat, kita lihat dulu sama-sama Rifki, mumpung Rifki berhasil membuka. Silahkan diputar dulu ya. Wabarakatuh. Saya Amilatus Zakiyah dengan NIM 203113041. Saya Dimas Nggak terdengar sih, tapi mungkin kalau selalu YouTube selalu begitu, tidak terlalu jelas. Kami dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Di video kali ini, kami akan mempersembahkan bagaimana cara drive test dan plotting pada Google Earth. Simak baik-baik ya. Langkah pertama yaitu kita menentukan atau mencari site BTS aktif di sekitar kita dengan provider yang sama yang kita gunakan. Saya menggunakan aplikasi OpenSignal yang saya install di HP. Kalian mengecek kita bisa mendownload melalui Play Store, lalu ya, diem di situ, kita sudah nggak ketik kemana-mana, kalian cek nama selama aplikasi 5 hari. OpenSignal tersebut. Ini nanti kita akan Lalu melakukan kita pengecekan di wilayah yang lalu kita tersupport download oleh dan BTS install aplikasi yang OpenSignal ini. menservis Karena kita. saya sudah Karena mendownload itu, dan ini dia juga menginstal, melakukan lalu dia saya akan buka membuat langsung. atau mengetahui di Selanjutnya mana dia kita itu di serving ya, klik temukan menggunakan sinyal, OpenSignal. lalu Kemarin klik sudah ada yang menara menggunakan seluler. OpenSignal ya, sehingga tahu aku ini di serving oleh siapa, BTS yang mana ya. Nah, kemudian setelah tahu di serving yang mana, kemudian kita akan melihat di sini ya, wilayah kita disuguhkan yang dilingkupi peta oleh BTS tersebut. dan tempat Nah, ini lokasi dia kita berada. mempunyai, Lokasi kotanya dia saya kan di berada Malang ya. di Nanti kalian daerah pelajari Malang. sendiri ini. Nanti Jadi kalian peta lihat yang berulang. ada Setelah di sini itu, yaitu peta nah daerah setelah Malang. tahu nanti Dan terdapat titik-titik menggunakan satu yang lagi berwarna kuning, aplikasi itu yang namanya menandakan GNetTrack. seluler Nah, ini kalau atau GNetTrack dari antena namanya itu kan yang net itu berarti memiliki jaringan, jaringan yang track itu untuk sesuai tracking. dengan provider yang saya Nanti gunakan. ketika kalian sudah mengetahui Dan mana provider BTS yang yang saya kalian gunakan ini miliki yaitu atau yang tempat Indosat. BTS kalian itu dilayani, Dan setiap maka titik kalian tersebut akan tidak melakukan selalu ada tracking site BTS, di wilayah karena yang terdeteksi berada adalah di antena pelayanan dari BTS tersebut. jaringan Satu yang pelayanan sesuai dengan ibaratnya provider yang kita gunakan. satu apa Dan saya broadcaster lah, menemukan kan site BTS itu BTS juga sebagai pemancar di ya, satu titik pemancar. tersebut. Nah, di Nah ini titik dia ini masih, nah ini kan saya ya nyocokin kan kemarin menemukan sudah pakai ada OpenSignal, site berarti BTS sudah tahu ya. yang berdiri. Nah ini menariknya, nanti Maka kalian site keliling BTS itu menggunakan terdapat antena aplikasi GNetTrack itu, yang kalian jaringannya keliling di wilayah sama yang dengan kemudian provider yang saya gunakan, akan yaitu kalian Indosat. pantau. Nah ini Begitu. nanti akan kelihatan. Bu Oki ini Lalu setelah ngirimkan dari dua aplikasi OpenSignal tadi, video, yang yang satu yang versi saya lengkap ketahui ini, ada yang satu titik mungkin site GNetTrack BTS saja ya, yang terdeteksi. biar kalian Nah, itu kalau melihat di lengkap. sini Nah saya langsung dari menuju apa ke yang Google pernah Earth. Saya cari kami lakukan site di BTS offline, kelas tersebut berada. offline. Nah, Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan sudah terlihat di sini partner, terdapat kan punya partner seperti ya, site namanya Bu BTS. Mita Nah, itu ini yang adalah mengajar di site kelas BTS offline. yang Katanya Bu terdeteksi Mita, tadi. sudahlah Bu, nggak apa-apa, Site anak-anak BTS biar ini memiliki ngerasain gitu antena ya. Soalnya yang nggak bisa memiliki jaringan sesuai dengan disubstitusi itu provider adalah yang saya ketika gunakan. kalian muter
Lalu di wilayah saya beri yang penanda di sini, diserving oleh BTS yang plot, kalian dan punya itu. saya beri Nah, nama ini site BTS. Mbaknya ini kan Langkah site selanjutnya BTS-nya kita itu. melakukan draft test. Kemudian dia nanti akan muter Langkah di ini wilayah itu. kita harus turun langsung ke track. sekitar Aku site yakin kalau nanti gimana Lalu cara-caranya kita tuh pasti kalian lebih mudah bisa buka ya. aplikasi Karena Genetrack Pro kalian versi itu 17.5. untuk hal-hal ini kan bisa kita amati, bisa kita lihat, atau bisa kita Lalu apa namanya, kita klik bisa titik kita 3, pelajari melalui lalu klik seperti Start YouTube Data ini. Sequence, lalu yes, Hanya yang lalu menjadi sulit klik itu ketika kita melihat Start Log. data. Bagaimana cara Di sini kita klik Map. untuk mengetahui? Nah, mengetahuinya tuh bagaimana? Nah, gitu ya. Nanti Dan setelah di ini, titik-titik ketika kalian tersebut berulang kali, menandakan kalian bisa bahwa nyocokin dengan yang punya sudah kemarin. Punya kemarin kan melakukan draft test. sudah aku komen ya. Kalau punya laporan kalian Lalu kalian saya kemarin itu berjalan kan kita feedback ke link budgetnya. Kita mengitari melihat dari estimasi sekitar link budget. Jadi titik site BTS kalau tersebut. dalam urusan telco tuh nggak ada yang Saya mencari rute fix gitu ya, terdekat karena semuanya untuk bersifat prediksi, melakukan estimasi gitu ya. draft test ini. Nah, sini digambarkan ini melakukan perjalanan. Jadi perjalanannya tuh artinya kamu jalan beneran gitu loh. Menggunakan apa ya? Kalau Genetrack tuh karena Genetrack tuh di HP ya cukuplah kalian boncengan gitu ya, sehingga bisa memutari jalan Saya melakukan yang draft test versi sampai diserving ke oleh titik BTS-mu itu tadi. titik awal. Lalu klik Unlock, lalu Stop Data Sequence, klik Yes, Mengapa? lalu Ya klik supaya bisa TXT. nyocokin seperti kemarin. Nah, Kemarin sampai kan ada kalian sudah notifikasi punya seperti ancer-ancer tadi. ya. Kalau yang di tempat dan aku tuh kita begini. menuju Nah, cuman manager file, kita cari apakah folder Genetrack. apakah Nah, cocok gitu ya itu dari apa yang kita dalam bentuk bayangkan dengan KML. kemudian apa yang Selanjutnya, kita coba data untuk kita puteri. yang tersimpan dari hasil Nah, draft test ini tadi aku yakin kita kalau kalian pindahkan mendengarkan di versi laptop. ada suaranya, Lalu ya kita buka Google Earth. tidak sulit ya. Kalau omong gampang banget ya mungkin enggak lah gitu ya, karena sebetulnya ada satu hal ini tuh kita harap importkan teliti, cuma file begitu saja, tadi harap teliti di ya. Google Earth Kalau dengan harap cara teliti itu berarti klik ada file, beberapa yang lalu klik open, perlu diperhatikan ketelitiannya. lalu kita cari Mungkin kalian boleh datanya saling tadi. bantu-membantu di akhir minggu. Makanya kenapa aku share Ini sekarang adalah data yang supaya di akhir terakhir minggu tuh hasil bisa draft jalan. test tadi. Kalian tuh bisa jalan Lalu sambil kita healing klik mungkin open. ya. Mungkin berkelompok yang rumahnya Sidoarjo saling membantu. Bisa. Ini yang hasil rumahnya draft dekat, testnya yang rumahnya bisa kita jauh, lihat mungkin saling rute yang menanyakan saya kepada ambil, yang temannya yaitu yang dari sudah selesai sini gimana melingkar pengalamannya gitu ya, sehingga bisa sampai kembali lagi apa istilahnya, di sekitar bertukar site BTS tadi. pengalaman. Ini adalah rute dan hasil draft test Setelah itu dibawalah yang ke meja, alias dibawa kami ke uji. Tingkat analisa. Baik, di sini saya akan Nah, di melanjutkan penjelasan apa mengenai saja yang draft test. bisa kalian dapatkan dengan Untuk rute yang kami lalui melihat seperti ini. Nah, di kondisi rute yang sambil telah kita import dari Genetrack Nah, ada di situ, beberapa warna di kalau sini. ada warna, Untuk biasanya yang itu di sini ada warna oranye, ini merupakan nilai yang sangat bagus dengan nilai RSRP sebesar minus 67. nilainya. Dan ya, untuk itu ada yang nilainya. kedua setelah warna oranye di sini Ada ada nilainya. warna kuning. Sekian, Untuk ranknya sendiri dari 70 hingga itu ada 80 di sini. nilainya. Ada nilainya itu Nah, setelah ada warna kuning ada namanya warna hijau dengan rank kemudian RSRP, minus 80 hingga minus 90 itu bisa DPM. di downlink, Setelah warna uplink, hijau ada bitritnya. warna Nah, itu bisa biru muda. digunakan Untuk ranknya biru muda sebagai sendiri
minus 90 hingga minus 100 dBm. Dan yang kemudian lebih buruk ada warna biru gelap. Ketika kita melihat untuk orangnya sendiri minus 100 hingga minus 110, dan yang terburuk ada warna abu-abu. Di sini warna abu-abu menunjukkan nilai RSRP dengan rentang minus 110 hingga minus 120. Kalau hari kemarin nah, langkah kan selanjutnya untuk perencanaan new site, kita bisa import koordinat site BTS ke atol dengan cara seperti berikut. Saya tunjukkan. Yang pertama, kita klik kanan untuk site BTS, kita properties. Nah, kemudian koordinat dari site ini kita kopikan ke Google Map untuk mendapatkan koordinat BTS-nya. Kita kopikan saja untuk latitude-nya. Meneliti. Kita buka Google Maps. Dengan cara begitu, kalian punya dua sudut pandang. Kita pastikan di sini. Yang satu sudut pandang sebagai klien atau dan juga longitudenya user yang bagian menerima sinyal, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang di sini akan menunjukkan kalau suatu ada titik. Genetrack ini, kalian berfungsi sebagai koordinat yang kita cari untuk masukkan ke atol itu adalah yang ini. Pencari data. Jadi setelah ketika itu di kita lapangan buat itu, notepad untuk memasukkan ketika Anda menjual nilai sesuatu yang invisible ya, yang nggak bisa dilihat, yang kemudian itu untuk harus kalian data-data pastikan yang dimasukkan ke tol ada nama, baik kemudian saja, ada ya. koordinat longitude, maka kalian ada latitude, akan berada pada kemudian posisi ada untuk altitude, menyelidiki dulu dan ada support height. ya, sebelum customer itu teriak. Yang pertama ini kita jelek. masukkan nama yang kita inginkan untuk site-nya. Di sini ada Ini site aku BTS. kemarin sudah Saya lihat namakan BTS. ya, sudah lihat. Dan ini jangan lupa untuk versinya jaraknya ini sendiri kenapa menggunakan kok tab. Bu Oki nyari yang nih ya, yang minimal yang sama ya. Setelah karena itu di kita tempat kopikan offline koordinat kita tuh nggak longitude. pernah Untuk longitude-nya kan upload tadi ke yang ini awalnya. ini ke YouTube. Berarti untuk Nah, hasil konversinya aku merupakan berpikiran yang ini. karena kalian itu Kita kopikan saja. versi online, nanti kita paste ke kalian website. masukkan YouTube. Jangan lupa yang latitude juga. Saingan sama anak ini. Lah ini lihat berapa review viewernya berapa sampai berapa tuh pastikan Isa ke Mahfud notepad. itu. Coba Untuk aku agak altitude sendiri kebawain dikit. ada Rifki 0. dia sampai dilihat berapa Dan orang untuk support tuh height-nya sendiri ada 50 sampai meter. ditonton sekian kali loh. Kan lumayan kalau Kita kamu share. bersatu membuat begini. Ada adik kelas nanti yang bisa Kita taruh seperti ini gitu ya. di sini. Ini kita namakan Bagaimana aku koordinat menerima site pendapat kalian BTS. ini sebelum Nah, untuk mengimport ke atol, kita sebelum bisa pindah langsung nanti buka ntar lagi aplikasi video atol. berikutnya. Silahkan, mungkin mau ada yang komen. Di sini ada atol, kita buka. Di sini Bu. Oke, sampai ini. Hifsi Bu. Oke, Hipsi, gimana? Kita tunggu sebentar. Laporannya nanti Ini waktu, tampilan atol setelah penilaian nanti terbuka. buat Yang video pertama kayak kita gini. Iya. buka terlebih dahulu. Kayak Pilih yang gini. ini. Yos kayak Kita gini pilih persis, LTD, makanya tak oke. kasih kayak gini biar kamu tuh ya kayak gini. Setelah muncul lembar putih ini, kita menuju Kalau dokumen untuk kebayangan mengatur saya di propertiesnya. awal kan Untuk kita projectionnya komparasikan kita dari, pilih find tiga in laporan Asia sebelumnya Pasifik. dari Untuk yang menemukan UTS wilayah terus yang Indonesia. kemarin itu link Itu budget ada dan ID ini. 4, pilih Jadi time zone-nya yang 49N. Kemudian bayangan untuk saya gitu. displaynya Jadi di sini, kalau Nggak find in usah. Asia Pasifik, Nggak untuk usah. ininya Kita benar-benar pilih tutorial yang yang ID yang 74 kemarin saja. ya sudah. Nah, untuk Karena formatnya kenapa? kita pilih yang paling Biar bawah. kamu nggak terlalu panjang Oke. videonya. Nah, di sini kan ada perubahan. Kamu Setelah itu cantik-cantikan bikin file kayak gini import aja. untuk mengimport map tempat kita survei Ya kan? tadi, Jadi yaitu Kota Malang. esensinya sama, cuman bagaimana caranya Yang bisa menyajikan di-download supaya di download punyamu kita tuh di enak Google. gitu loh dilihat. Kita Kan blok mesti semua. ada adonan Setelah kita masing-masing ya open, Hipsi ya. ini kita langsung import. Ya Ibu. Nah, yang kemarin Nah, sudah ini nggak apa-apa merupakan gitu aja, biarin aja peta nggak Kota apa-apa, Malang. Di tidak sini perlu dibentuk untuk video, menggeser menggunakan ini. nggak perlu. Kamu yang khusus ini aja. Untuk Kenapa? zoom out Supaya bisa ini menggunakan bisa yang punya ini. viewer. Karena kalau dikompetkan dengan yang kemarin belum Klik tentu kanan orang untuk itu zoom akan out, klik kiri mau untuk denger zoom in. sebanyak itu. Nah, kemudian untuk mengimportkan koordinat BTS yang tadi kita Kalau kita bisa di bayangan saya kan, klik pada gimana? website.
untuk penyampaiannya di video itu lebih gampang kalau laporannya udah selesai gitu. Jadi kayak gini kan tutorial dari awal kita nyeting rekamannya berulang kali, terus kita editing, terus kita ubah tambah-tambahan, kita samakan dengan koordinat kita susun gitu berulang kali baru ini 112 titik kita upload. Nah, kalau bayangan saya tuh tadinya kita buat laporan kayak gini, hasil percobaan yang ini kita susun di laporan, baru kita presentasikan gimana kok bisa dapat laporan itu gimana. Langsung kita buka. Jadi gimana itu? Untuk aku melihat dari dua segi. Ipsi. Kanan. Iya. Kalau tutorial Genetrack ini ya, ini pasti banyak orang yang pengen lihat. Setelah mengimport site, jangan lupa untuk menambahkan transmitter dari satu tersebut atau khusus yang ini. Satu BTS. Jadi harapanku ini nanti ya, kalau kamu membuat yang bagus, itu viewermu itu akeh. Satu harus menjangkau area gitu loh. 160 derajat. Ya, jadi kita ini sudut pandangnya jadi pemberi tutorial 120 derajat. Atau kita sebagai analisis, tetapi menjelaskan mulai bagaimana caranya menggunakan alat. Tidak jangan tulisannya tutorial menggunakan, sebetulnya enggak ini ya. Kata-kata tutorial itu kan sebetulnya menjadi salah satu keyword supaya dilihat orang, sebetulnya gitu. Properties transmitter klik kanan. Jadi kalau Bu Oki lihat, karena juga bagian dari bagaimana membuat di sini sudah terganti warna keyword yang kemudian orang tuh akan melihat. Nah, ini sebetulnya kalau kamu lihat, kamu selami ya, dia itu menginginkan ada orang tuh mendapatkan keduanya. Keduanya itu apa? Yang pertama bisa memulai dari nol, kemudian mendapatkan info hasil ketika dia menggunakan peralatan dari BTS yang kita uji. Nah, jangan lupa sebenarnya ada baik signal level. Nah, ini untuk sebenarnya apa yang kemudian kalau kamu bisa memberikan tidak sesuai dengan istilahnya sisi lain supaya unik atau supaya bagus, kamu bisa menambahkan ya, karena di sini untuk data yang diminta namanya, sedangkan kita tadi salah input data, di sini nama, gambaran kondisi lingkunganmu. Versi mungkin Google Street kalau aku bilang ya. Soalnya kalau yang begini ini kan lihatnya dari atas doang. Terganti jadi BTS. Atau yang tadi versi Google Map tadi kan dari saking tingginya kita tidak tahu. Nah, apa yang bisa kamu tambahkan itu adalah ketika kalian mengulas hasil jalan-jalanmu pakai Genetrack itu, kamu tambahi video yang menunjukkan lingkungan tempat kamu jalan-jalan. Di sini terjangkau oleh. Jadi kan kamu muter pakai Genetrack toh. Nah, itu kalau aku pribadi supaya ada bagusnya, supaya ada jelasnya gitu loh. Kalau versi ini kan versi original ketika pakai alatnya. Nah, pas di sini kan kita nggak bisa ngelihat toh sebetulnya, nggak bisa ngelihat tipe lingkungannya tuh bagaimana. Nah, ini kalian boleh menambahkan setelah ini adalah bagaimana sih tipe lingkungan yang kalian punya gitu ya, tipe lingkungan yang kalian punya dengan memberikan video tentang lokasi yang kalian puterin tadi. Nah, kenapa ini menjadi salah satu hal yang penting? Karena orang akan memiliki gambaran model BTS-mu tuh berada di wilayah yang seperti apa. Oh iya, sebelum itu kita buat notepad baru. Sedangkan Bu, kenapa ditulis tutorial kayak kita tuh membuat tutorial tanpa analisa? Kalau judul ini memang ada triknya supaya judulnya tuh tetap ketika di set orang tuh munculnya ya yang ini. Kita buka. Itu seperti itu, Hipsi. Mungkin ada lagi gimana menurutmu? Nah, untuk
atasnya sendiri. Jadi nanti kita fokusnya di copy saja. Bukan di tutorial tapi cuma judulnya aja di tutorial, tapi fokusnya cuma awal-awalnya aja kita gimana cara pakainya, terus kita nanti analisa gitu. Ya, seperti kamu kalau mau praktek tuh kan kamu ada alat dan bahan ya. Ya, Ibu. Terus langkah-langkah percobaan prosedurnya. Ya, pinter kayak gitu maksudnya. Gitu kan? Umpamanya kamu butuh untuk gini, kalau umpamanya ya narasinya sebelum kita melakukan hal ini, mohon dipersiapkan dua aplikasi yang kita gunakan. Satu OpenSignal untuk bla 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 bla, dua Genetrack untuk bla 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 gitu loh. Kayak alat dan bahan gitu loh. Iya. Nah, itu kita lakukan saja. Kami berapa tim, berempat ya, kamu boleh mau menunjukkan wajahmu sebagai yang bawa motor siapa, kemudian yang bawa Genet yang bawa HP siapa, terus persiapan sebelum berangkat gitu kan. Terus kita pastikan lokasi yang akan kita putri adalah ini. Kamu membuat perencanaan gitu loh. Cara mengetahui sinyalnya. Jadi kita bisa ngebayangin ya. Menggeser finalis. Terus habis itu kamu muter lah. Itu kamu blend dengan bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya kamu mendeteksi bahwa ternyata BTS-nya ini yang aku ambil karena aku lihat di OpenSignal seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ada semacam dari sel yang ya cara membuat, tetapi juga ada cara menganalisa gitu loh. Kita blend. Nah, sedangkan untuk di Google-nya jadi kayak storytelling itu ya, Bu ya. Betul. Campur. Di awal kita bilang gimana, tapi pakemnya itu adalah kita seperti praktikum. Nah, begitu pakemnya loh ya, ada alat dan bahan, kemudian bagaimana kamu mengerjakan, terus apa yang kamu kerjakan, terus hasilnya apa. Mengetahui bagaimana sih di Google Earth-nya apakah sudah cocok titiknya, kita coba ekspor. Pakemnya tuh yang sudah seperti kamu tulis lo bagus, walaupun ya kamu nggak perlu ngomong pendahuluan, nggak perlu ngomong kan, tapi kan statementmu itu adalah pendahuluan gitu loh. Untuk titiknya kita di sini tadi. Apakah seperti itu? Sekian video dari kami. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya pas bagian pendahuluan kamu ngomong pendahuluan walaupun kamu nggak usah ngomong 1.1 pendahuluan ya nggak perlulah kamu, tapi itu melakukan pendahuluan gitu loh ya. Jadi kamu memperkenalkan seperti tadi kami ingin kami ingin melihat atau kami akan menginvestigasi, terserahlah bagaimana caramu menggunakan kata-kata. Nah, ini yang bagian ini ya, bagian drive test aja yang dia juga shoot. Ini dia punya praktikum nomor sekian gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini laporan praktikum juga. Tapi judulnya itu loh, kalau orang mau cari itu langsung pasti masuk ke dia gitu loh. Ini perkara buat judul yang bisa menggiring orang tuh selalu masuk ke dia. Makanya aku lihat kok anak ini pinter juga ya. Sampai dilihat sekian ribu gitu ya. Coba itu berapa? Itu dia punya tahun berapa ini? Ini pasti zamannya pandemi, habis pandemi. 1 tahun yang lalu. Loh, delok ento wis 2000 loh. Lumayan toh kalau kamu bikin kayak gini, ditonton sekian kali gitu. Kan pasti orang pasti butuh gitu loh untuk gimana sih caranya bikin menggunakan Genetrack. Aku bisa lihat tutorialnya ya. Begitu kamu ngetik tutorial drive test dengan Genetrack ku metune loro iki, tak ulek-ulek dengan berbagai macam kataku metune iki. Untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apakah ada yang mau nanya lagi? Nomor absen 5. Untuk pembuatannya nanti bergrup atau gimana? Nah, enggak, aku pengen kamu bisa mandiri karena tempatmu sendiri-sendiri ya. Kalau dibantu itu pada saat mengambil itu kamu boleh saling membantu. Tapi laporannya bukan grup loh ya, karena rumahmu kan unit satu persatu. Proses dan juga hasil analisa dari praktikum kami. Iya kan?
Kan kita beda karena kita melihat lokasi kayak kemarin siapa? Mitsel ya, yang rumahnya di dekat danau itu. Aplikasi OpenSignal berguna untuk mengetahui titik-titik BTS yang ada di sekitar mobile dengan memanfaatkan teknologi GPS. Coba gimana misal itu apa perlu muterin dalam danau? Rekaman layar kami gitu kan. tertandai bahwa Terus BTS nanti yang kalau sedang gimana melayani misal mobile caranya berada pada teman-temanmu BTS sudah pada Jalan bergerak Pinang semua, Merah, kamu kan Kecamatan boleh Lowok. bisa nyoba. Kalau umpamanya sekali belum benar kan kamu bisa nyoba 2 kali. Punya di sana kan mesti punya teman. Aku kancanono yo muter kene kamu ya bagiannya keli HP lah wis mari. Umpamanya ya, umpamanya bolomu tuh bukan sesama teman kuliah ya nggak apa-apa kan kamu bisa pegang ini. Malah barangkali teman-teman malah ayo tak ewangi ngono kan tambah seneng dengan bagian video. Ayo. Tambah seru itu. Dan kamu bisa memberitahukan bahwa langkah apa yang adalah dengan perlunya tuh apa gitu loh. Perlunya tuh apa. Sebelum melakukan record drive test, pastikan provider atau SIM yang ada di handphone kita. Kira-kira ada yang tanya lagi selain HIPSI? Dan juga GPS harus dalam keadaan hidup. Pada tampilan awal aplikasi GNetTrack, coba nanti kamu lihat, kamu ambil beberapa keyword itu ya, cemplungin, search, metune sopo, kak metune iki. Lah daripada dia dapat viewer banyak, kita juga nyoba sekalian mencoba keperuntungan ilmu mana yang akan terlihat lebih banyak ya. Ini sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Terus yang kemarin gimana Bu? Yang kemarin nggak usah kamu tambahkan kalau terlalu panjang juga orang nanti menu mulai merekam. Tidak terlalu minat ya. Kamu harus tahu bahwa orang tuh jarang yang menyukai sampai akhir kalau kepanjangan. Kalau yang kemarin memang link budget ya link budget ya, nanti andaikan kalau kamu mau iseng-iseng berhadiah ya kamu tag video lagi tapi tidak dalam arti setoran ke aku. Kamu tag video lagi untuk melengkapi videomu itu. Terserah kamu kasih judul opo di YouTube. Barangkali 1 atau 2 itu menjadi sangat populer karena banyak orang yang membutuhkan sudut pandangmu bagaimana gitu. Boleh-boleh saja menurut aku loh ya. Ini zaman dulu tuh selalu tak pakai ke YouTube ini. Lalu ke Jalan Besar Suhat. Lalu belok ke arah Jalan Bunga Andong Selatan. Siapa yang belum jelas silahkan bertanya lagi karena ini nanti kita gunakan sebagai penilaian akhir kita ya. Mana Bu yang lebih penting ya? Semuanya penting. Berapakah persentase? Mana yang lebih tinggi persentasenya? Aku terapkan persentase seimbang. Jadi bukan mana yang lebih tinggi persentasenya, bukan enggak. Karena ini satu paketan ya. Jadi ceritanya itu satu paketan. Cuman yang kemarin enggak cepet-cepet confirm untuk link budget ya. Harus menunggu. Sebentar aku mengganti pada titik awal yaitu absen ya. Bunga Pinang Merah. Yang PJJ silahkan mumpung belum aku tutup 5 menit lagi aku ganti. Kita akhiri rekam dengan pilih titik 3 pada pojok kanan atas. Dan masih ada yang perlu bertanya? Izin Ibu. Ya. Jadi untuk kita nanti analisanya tentang persebaran penerimaan sinyal ya. Ya, betul. Yang kemudian akan bisa kamu lihat di situ. Ada tadi ada ID cell, ada apa UL berarti upload, ada DL download gitu kan. Kan upload sama download kan sama dengan berapa dB itu bisa kamu cocokkan dengan punyamu toh sebetulnya. Ya yang pertama yang UTS itu. Ya yang kita dekem terus kita tiga kali sehari selama 5 hari. Jadi kalau yang pertama itu kan kita analisa dengan variabel waktu tapi di lokasi yang sama. Terus yang ini kita coba dengan waktu yang relatif sama tapi dengan lokasi yang beda-beda gitu ya. Yang dikelilingi
yang apa? Yang diservis oleh BTS yang kamu ya, yang milikmu loh ya, ojo milik tetangga. Yang punya nomormu. Untuk yang kita buka ini sekaligus membuktikan yang kedua itu ya Bu ya. Apakah link budgetnya itu benar yang BTS yang punya service kita itu sesuai dengan yang kita hitung link budgetnya kemarin. Oke, iya betul. Nanti kan akhirnya kita bisa tahu kalau itu sebetulnya kan triloginya. Nanti setelah kita punya video ini, kamu masih bisa kamu masih harus menuliskan apa namanya, warna kuning, analisa akhir dari trilogi. Ini kan kayak trilogi toh Mas. Kamu tahu trilogi enggak? Kayak film bisa seri ngono ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data. Tahu ya? Nah, makanya kenapa tak floornya sekarang supaya kamu tuh pada hari Senin tuh bisa menulis triloginya. Semua filenya ke Excel. Ada yang pengen nanya lagi selain Hipsi? Jadi karena kamu kemarin kan sudah punya 3, sudah mengerjakan 2. Yang pertama 5 hari di tempat rumahmu itu atau di tempatmu mengambil data yang kamu sebut sebagai tempat tinggalmu, bisa rumah, bisa tempat kerja, bisa kosan, dimanapun, pokoknya tidak pindah tempat. Ya, itu kalian kan punya data 5 hari dengan pengamatan 3 kali sehari, berarti sudah dapat data. Nah, untuk ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari apa yang kita punya kemarin, estimasi link budget. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen membayangkan kalau saat membuat BTS itu kira-kira desainnya gimana ya. Karena ketika orang mau bikin kan kita mempunyai perhitungan link budget sebagai ancer-ancer. Bahasa Jawanya diancar-ancar. Atau bahasa Indonesianya apa? Prediksi ya, prediksi. Nah, sudah dapat, berarti kita memiliki bayangan. Nah, terakhir kita keliling menggunakan Genetrack sebagai sarana untuk mengambil informasi sinyal yang masuk dalam bentuk seperti yang kalian lihat ini. Nanti ada kode warnanya. Yang diambil yang mana? Yang diambil adalah area di mana BTS-mu itu melakukan pelayanan. Artinya servingnya sama. Serving itu melayaninya sama. Nah, kamu muter. Nah, muternya menggunakan apa? Ya kalau HP motor aja kan nggak masalah. Supaya agak luas. Umpama jalan bagaimana Bu? Ya nggak apa-apa. Ada model jalan ya nggak apa-apa. Sama saja, cuman berarti kamu lumayan ya kalau jalan itu kan sekian kilo gitu kan. Nah, setelah itu bagaimana? Ya setelah itu kamu buat video seperti ini. Khusus untuk yang jalan-jalan itu kamu buat video seperti ini. Ya. Oke, kemudian terakhir, nah ini makanya kenapa membutuhkan untuk aku informasikan. Terakhir, rangkumanmu nggak usah kamu taruh di video Mas, supaya take videonya nggak lama. Mengapa? Ya supaya kamu kalau pas bagian ini tok kan mempunyai daya jual. Sekalian kamu taruh di YouTube biar ada. Kalau Boki sih double kill ya. Siapa tahu kamu punya banyak viewer hanya dari ini. Terus yang analisanya dari 3 gimana? Ya dimasukkan ke seperti biasa kita punya G Drive. Jadi G Drive-mu itu yang pertama kamu mengumpulkan analisa 3-in-1-mu itu atasnya dikasih link YouTube. Sehingga Bu Oki kalau ngecek, oh ini link YouTube-nya, aku lihat analisanya bertiga ini. Bisa melihat gitu. Adakah yang belum clear?
segera bertanya. Yang bisa kita kapan ini nanti dilakukan, Bu? Silahkan melakukan di minggu-minggu ini, ya. Minggu-minggu ini tuh kapan, Bu? Ya, minggu-minggu ini kamu tuh berarti terakhir tanggal 17. Atau begini. Kita klik karena kita itu close penilaian, close input itu dari manajemen sekitar minggu setelah setelah UAS, maka maksimal pekerjaanmu itu kamu upload maksimal ya. Kalau Bu Oki mintanya tuh Rebo, supaya apa? Kamis Jumat itu bisa aku lihat. Karena kalau melihat itu ya tidak bisa cepat, melihatnya itu tidak bisa cepat. Sama jumlah sampel. Jadi Rebo itu tanggal berapa? 17 minggu. Nah, 18, 19, 20 November. Sama dengan ya. Gini Bu, ya. berarti pengumpulan semuanya maksimal 2 hari setelah jadwal UAS ya? Iya. Karena kan kamu harus ngerangkum toh. Ini kan umpamanya Bu Oki setelah malam ini besok kan harinya apa besok itu harinya Selasa. Saya jalan boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Kamu jalan Selasa ya boleh. Semakin cepat kan semakin baik. Kalau sudah ngerti langsung Bu besok saya jalan, jalannya pokoknya cepat. Atau kamu punya bolo kan, punya teman, punya geng, punya community, kamu persiapan dulu. Kemudian kamu sounding, minta tolong ke temenmu, ada yang buat nyetirin motormu lah. Oke kan? Kenapa kok Rebo ya? Biar kamu punya waktu untuk mengedit, siapa tahu ada yang kerja. Tutup kurung dan yang kerja biar punya waktu untuk di akhir minggu melakukan editing. Warna hijau, kuning, orange dan merah juga. Ada pertanyaan lagi kah? Wish you just zoomed out a bit. You don't need to reshoot. You can extend your images on Adobe Photoshop. Just open your image. Silahkan. Oh, misalkan BTS yang melayani kita sekarang itu medannya cukup sulit untuk dikeliling gimana? Ya kamu bikin gampang lah. Yang sebisamu lah. Kan kalau memang sulit kita nggak perlu berkeliling seheboh itu ya. Kan yang digambar itu pun kan belum tentu mengcover seluruh servingan. Mungkin tempat yang gampang karena ada jalannya gitu aja kan. Kalau nggak ada jalannya ya janganlah. Kamu cari yang gampang, yang ada jalannya aja. Oh siap Ibu, terima kasih Ibu. Ya kan? Andekan nih. Kalau umpamanya ya, contohnya aku bayangin itu tempatnya siapa Owen yang punya danau tadi kan. Terus kalau di tengah danau BTS-nya masih nyaut, apakah kita harus ke tengah danau? Nah ngapain? Gak usah, pinggir danau aja yang ada orangnya. Toh di tengah danau nggak ada kliennya. Umpama ada orangnya di situ ya seorang kapal yang lalu lalang di situ juga bukan istilahnya bukan mayoritas kan. Kalau di seberang sana Bu umpamanya masih bisa, terus apa saya juga harus ngusur? Ya gak usah lah, kamu keliling aja seputar danau yang memungkinkan. Yang sebelah tidak memungkinkan ya nggak usah. Nanti kan di situ kamu bisa membuat tracking gambar yang seperti itu kan, gambarnya menjadi area tertutup itu kan, dari start awal komuter sampai ke tempat yang kira-kira yang memungkinkan dilewati. Dan memang kenapa kalau pakai Ginetrack itu kita nggak heboh-heboh amat ke tempat yang sepi ya, karena di situ nggak ada klien kan. Kita memang servisnya ke tempat yang banyak customer-nya Mas ya, yang tempat yang banyak orangnya ya di situ aja. Kecuali memang ada muatan tertentu, misal loh ya, yang pernah kita informasikan tuh, misal kamu
petugas provider tertentu, misal kita ngomong Telkomsel aja karena yang punya hak Telkomsel, bertugas melayani wilayah perbatasan. Bagaimana Bu? Oh ya, kalau itu sih ya memang harus diputerin yang perbatasan itu, yang border. Tapi kan kita enggak gitu loh, kita permudah aja, yang penting kalian bisa memakai Genetrack. Dimanapun nanti kalian muter itu bisa terekor, gitu aja. RSRP yaitu -82. Adakah yang kemudian tanya lagi? Lalu untuk hasil histogramnya adalah seperti ini. Silahkan pertanyaannya, mumpung belum bekerja. Membaca data. Baik, berikutnya nanti dibuat apa Bu? Ya dibuat video. Apakah videonya 2? Enggak, 1 aja. Ini 2 ini ada yang pakai 1 judulnya begitu, ada yang pakai judulnya begitu. Plus minusnya sama sih, tinggal cara menyuguhkannya aja berbeda. Kalau ini, oh luas banget dia nge-tracknya ya, itu seluas itu. Bagaimana tempat saya Bu? Ya tempatmu yang sewajarnya saja. Di tempat yang kalian bisa melakukan tracking. Gitu. Kita mulai dari sini. Kan asal usulnya ya, kenapa harus ada tracking? Sebetulnya asal usulnya tuh tracking itu seperti kita mendiagnose kondisi lah. Kalau ada customer yang kemudian komplain, kok di tempat aku begini, nah komplainnya itu kemudian diperiksa sama drive test, diperiksa kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Kan orangnya keliling ke wilayah yang tadi dikomplain, sambil ngeliat nih lingkungan kenapa nih kok jadinya seperti ini. Nah, dia kan keliling kemudian bisa mendeteksi sinyalnya, uplink downlink bisa, RSRQ bisa. Baru kemudian dipikirkan, tadi yang komplain tadi rumahnya di mana sih? Daerah mana sih sektornya? Oh ini ternyata memang merah, ada apa di situ kok merah? Gitu. Barulah mereka akan belusuan di situ untuk melihat kondisinya sebenarnya kenapa di situ kok menjadi drop atau sinyalnya merah. Nah itulah yang kita sebut sebagai analisa yang didapatkan informasinya dari drive test. Jadi kalau nggak ada komplain, ya biasanya kita cek-cek aja, provider menjaga kondisi sinyalnya, ya cek-cek aja, muter daerah gitu, daerah luas gitu ya, diputerin asal bagus ya udahlah, kan namanya juga cuman patroli aja, nggak ada laporan ya udah. Nah kalau ada laporan, barulah detailnya di tempat yang melaporkan tadi benar-benar diinvestigasi. Ini sinyalnya kok kenapa nggak hijau ya, kenapa merah mulu, umpamanya gitu. Dilihat, kok bisa, kenapa. Nah, kalau melihatnya cuma dari map begini, kan nggak mungkin clear apakah penyebabnya, makanya orang terus turun. Nah kayak gini kan kelihatan kan, ini kemarin aku kayaknya melihat yang Danau Ngebel itu kan ada gambar yang gini, emang bener kamu pakai gambar gini. Nah kalau ini anak pakai Google Street, kamu boleh pakai gambaran dari kamu punya video sendiri gitu. Mungkin ini Google Street karena enak ya, nanti buat digabungin kan di pasnya, yang ini pasnya. Nanti kamu boleh tambahin analisa dengan kondisimu sendiri, hasil terkini hari ini gitu. Sehingga bisa jadi ada perubahan di tempat itu. Dulu enggak Bu, ya dulu kan dulu informasinya, sekarang ternyata ada orang baru saja jadi membangun membangun rumah di Galante. Nah pas dengan kondisi menjadi obstacle. Nah ini kemarin nggak ada, ya kemarinnya kapan? Awal tahun nggak ada, tengah tahun ada. Nah, sebelumnya sudah kita beda-beda karena ada perubahan di lingkungan kita kan. Nah, maka inilah yang kemudian menarik untuk diamati. Gitu loh. Signal, dan ternyata benar di daerah Jalan Bunga Merak terdapat. Bagaimana, ada yang tanya lagi? Indosat, dan kemungkinan antena. Silakan menanyakan sesuai dengan nanti daerahnya sendiri-sendiri ya.
Kalau residen saya kira no problem. Kalau seperti yang punya Dano tadi ya nggak usah kamu nyemplung ke tengah, ngapain juga, pinggirnya aja, gitu ya. Kalau rumah saya gunung bagaimana Bu? Ya kamu yang bisa lah. Janganlah kamu ke daerah yang terlalu dari percobaan rusak busuk ya, karena kalau di situ nggak ada jalan juga nggak ada orang yang di situ gitu. Terus umpamanya kalian nanya, Bu, bagaimana Bu kalau orang itu berjalan di hutan Kalimantan? Ya pakai telepon satelit. Kalau dulu namanya Bairu, by PSN, sekarang namanya Starlink. Tapi Starlink itu kelemahannya kan dia harus fix ya, harus bangun ini. Kalau Bairu tuh paling masih ada sih, saya tak delok ya. Kalau Bairu tuh bener-bener handheld, jadi dia mahal, jadi dia itu. Handheld itu berarti pegang tangan kayak HP mungkin loh. Kalau Bairu tuh seperti itu. Sebentar aku cek. Siapa tahu masih ada, bisa dibuat pengetahuan. Bairu satelit masih ada. PSN. Masih ada Bairu, sebentar ya. Ini lebih lama daripada Starlink. Kapan ini masih adakah? Bentar. Kayaknya sudah enggak sih. Mohon izin Bu Oki. Untuk trackingnya ini berarti kita tadi kan saya ini kan baru masuk ya Bu. Setengah masih yang dengerinnya. Ke BTS yang terdekat ya Bu ya berarti. Kalau berdasarkan yang link budget kemarin. Kalau yang link budget kemarin kan ke BTS terdekat. Nah, ya. Sekarang kalau di sini kan dia merekomendasikan OpenSignal untuk mengetahui BTS yang serving kita. Melalui khusus BTS yang serving kita. Kalau di sini ya, itu kan dia rekomnya pakai OpenSignal. Seluler. Oh, baik Ibu. Ya. Terus kalau kamu tahu, oh ini BTS yang serving aku itu pakai OpenSignal, kalau itu ternyata tidak menjadi BTS terdekat juga nggak masalah kan. Yang penting kan kita lihat, karena faktanya saat kita itu berada di rumah kita, faktanya begitu gitu loh. Kan faktanya sudah kamu ambil duluan. Iya Ibu, betul. Nah, kemudian kita itu mengelilingi tempat yang kita bayangkan adalah tempat yang serving, tempat di mana BTS yang sama dengan kita melakukan serving. Nah, itu juga tempatnya mungkin di situ juga gitu loh. Tempat yang sama denganmu gitu loh. Ya Ibu, mungkin tidak terlalu jauh sih. Nah, nanti kamu cocokkan. Jadi ketika episode yang namanya YouTube itu khusus hanya melaporkan kamu jalan-jalan ngecek sinyal menggunakan Genetrack. Kenapa kok hanya itu ya, biar nanti YouTube-mu itu laku lah dalam tanda petik ya, siapa tahu nanti bisa berguna bagimu. Tetapi setelah laporan itu kita kumpulkan 3-in-1-nya. 3-in-1-nya kamu tulis pakai laporan biasa aja. Yang 3-in-1 mana? Yang 3-in-1 adalah saat kita melakukan investigasi selama 5 hari kemarin, ya kan?
Kemudian yang kedua, kita mencoba menganalisa OpenSignal tadi yang link budget dari apa yang kita lihat di episode pertama. BTS. Dan yang terakhir, kita melakukan drive test di lingkungan yang sama dengan kita. Lingkungan yang sama dengan kita. Terus apa yang kemudian bisa kau terdapat simpulkan? Oh ternyata Bu, mamanya loh ini ya. Pas saya mikir link budget kemarin kan saya mikirnya yang terdekat dengan saya ini. Setelah saya buka OpenSignal, setelah saya runut kok ternyata bukan yang ini tapi sebelahnya Bu. Terus kamu mencoba untuk apa namanya? Drive test dengan BTS yang kamu maksud sama yang kamu BTS yang melayanimu di tempat yang muter tadi ya yang kamu pilih. Ternyata hasilnya juga nggak jauh beda. Berarti kan ada kemungkinan kalau dalam pikiranmu nanti barangkali overlapnya antara BTS yang men-surveymu dengan BTS yang dekat denganmu tuh barangkali overlapnya banyak. Kan kita bisa ngomong oh itu nggak ini deh apa mubazir deh karena overlapnya banyak kan bisa ngomong kayak gitu. Lalu klik kalau analisanya seperti itu loh ya. Di sini kita seandainya seperti itu ya Ibu ya. Iya kan kemungkinannya ada kan kemungkinan. Ya ada kemungkinan. Berarti kan oh desainnya tuh berarti dulu desainnya nggak pakai ini, nggak desain bersama itu berarti sana bikin sini bikin terus ada peraturan ya sudahlah daripada dirobohkan tetap dipakai kan gitu kan ada juga kan kemungkinan seperti itu gitu zaman belum ada peraturan penggunaan menara bersama mengitari sehingga banyak banget yang di situ ya barangkali pas itu belum ada peraturan orang sudah pada sibuk bikin tower masing-masing provider dulu kan provider sama dengan bikin tower kalau sekarang kan enggak. Iya Ibu betul itu maksudnya. Baik. Lalu untuk analisa kondisi kan kemarin kalau saya ini kan sering jelek ya Ibu ya. Nah sering jelek itu mungkin ya ada kemungkinan ini di residen dekat rumah saya ini ada pembangunan baru, perumahan baru. Nah itu apa mungkin ya bisa jadi problem ya? Bisa, selalu ada yang bisa kamu ulas. Yang penting kan masuk akal toh. Klik and lock, lalu stop data sequence. Karena sekarang di sini paham ya sudah bentuknya. Ya bisa dipahami Bu. Sampai ada notifikasi seperti ini. Sebetulnya dan kita sebut manager file sebetulnya nggak sulit kok folder kalau ada kamu orang yang nggak jawab itu dalam bentuk KML. Selanjutnya data bahasanya jauh meaning of learn nih dari hasil test tadi kita harus teliti gitu loh tahapannya banyak gitu loh nggak sulit sih cuman kamu tuh ribet gitu loh kalau mau jalan kalau dulu bawa gitu mau jalan pakai mobil tuh ribet gitu ya harus nyiapin ini itu soalnya kenapa kalau kita nggak satu kali jalan terus di tengah jalan putus ya kita nggak bisa dapat data gitu loh nggak bisa dapat data yang tracking yang kayak gitu itu trackingnya tracking biasa itu kalau pakai Genetrack ya bukan kita upload atau download something gitu kalau dulu masih bisa jadi dulu itu masih bisa nge-crack miliknya hasil draft testnya mana ya tuh dikasih dari mana ya bukan Huawei ya Nokia itu kita bisa tahu kalau kita itu idle tuh kita melihat sinyal tanpa adanya upload atau download apapun. Tapi kalau kita itu pakai loading sesuatu, jadi kita upload, kemudian kita lihat uplinknya berapa, kita download, lihat downloadnya berapa, itu ada. Tapi sekarang kita nggak bisa karena sudah diprotek semua sejak dengan Huawei itu akhirnya
Nggak semua orang Untuk bisa rute yang kami lalui seperti drive ini. test, Nah, termasuk di kalau kamu rute KP yang telah kita pun import dari yang Genetrack ada beberapa laptop warna yang di bisa sini. digunakan drive test itu cuma Untuk yang satu, di dipakai sini ada warna oleh oranye, ini semua yang merupakan nilai yang membutuhkan. sangat bagus Kalau dengan dulu nilai kita tuh RSRP masih sebesar bisa nge-crack minus dan 67. pokok duwe Dan untuk yang duwe kedua apa setelah warna jenenge oranye di sini ada laptop warna kita tuh bisa kuning. melihat. Untuk Nah, oranye sendiri dari terakhir gak 70 isone menjadi ku 80 saat di sini. pandemi tahun 20 Nah, setelah itu warna Boki kuning ada sendiri yang warna alami. hijau. Dan Dengan Genetrack rank belum ada. minus 80 hingga Jadi minus karena 90 dBm. kita Setelah warna hijau pandemi kita ada nggak bisa warna ketemuan biru kan, muda. akhirnya Untuk krek-krekan tuh oranye biru muda sendiri sebar. minus 90 Ya hingga terus minus mari 100 ngono ke dBm. laporan Bu nggak Dan bisa yang lihat kemudian lebih sinyalnya, buruk nggak bisa ada ini. Akhirnya aku tanya sama warna yang biru ngasih. gelap. Katanya Untuk dia oranye bilang, sendiri minus oh 100 iya hingga Bu, minus ternyata itu 110 yang dan yang krek-krekan terburuk sudah ada diganti, warna ditutup. abu-abu. Ya wes Di yang sini anyar warna yo kita abu-abu nggak menunjukkan bisa, Bu nilai nggak RSRP dengan yakin. rentang minus Ternyata begitu 110 hingga ceritanya. minus 120. Nah sekarang ada Nah, langkah Genetrack ya selanjutnya lumayan, untuk lumayan lah perencanaan buat site, untuk kita bisa melakukan import analisa. koordinat site BTS ke Atol dengan cara seperti berikut. Saya tunjukkan yang pertama kita klik kanan Aku untuk sudah ganti site BTS absen ke belum ya? properties. Belum Ibu Nah, kayaknya. kemudian Belum, wah koordinat lali dari di site mana lali. ini kita kopikan ke Ganti Google sik. Map untuk mendapatkan Iya, Ibu. koordinat BTS-nya. Kita kopikan saja untuk latitude-nya. Bagaimana yang Kita buka lainnya? Google Maps. Apakah Kita Kalau di pastekan tempat di saya sini. sebenarnya nggak sampai ke liling telaga, Ibu. oh gak sampai yo Dan gak juga popo, longitudenya pinggir-pinggir paling, ya kan? Iya, Ibu. Cukup lah pinggir-pinggir. Nggak sampai ke bagian Di yang sini utara akan menunjukkan telaga, suatu Ibu. titik. Mungkin bagian selatan, Nah, dekat-dekat. koordinat yang kita cari untuk Dekat masuk ke dengan Atol itu adalah yang ini. apa? Keramaian gitu ya. Iya, Setelah itu kita Lagian buat juga password kalau untuk sepi-sepi masukkan juga ngapain nilai kita ke Atol. kita cek, wong jelas kayak user user kan cuma di tempat-tempat ramai. Untuk data-data yang Oke, dimasukkan ke Atol yang ada LJ nama, kemudian silakan. ada koordinat longitude, ada latitude, Masih kemudian ada ada yang belum altitude, jelas? Kalau sudah dan jelas, ada support height. aku sudahi karena aku juga Nah, yang mau pertama minum kita obat masukkan nama yang kita pengantuk. inginkan untuk site-nya. Di sini ada site BTS, saya namakan BTS. Bagaimana? Adakah yang masih Sementara pengen kalau bertanya? dari saya menggunakan tab. mungkin sudah mulai terbayangkan Ibu, sudah mulai bisa Setelah itu Ya kita nanti kopikan kamu ke lihatlah. ini tadi saya Kan sudah tadi yang ini koordinasi sama Mas Berarti untuk Rizky, mungkin hasil konversinya mulai besok merupakan kita yang ini. sudah mulai trial untuk Kita tracking. pastikan saja. Ya ceken lah. Setelah itu kita paste ke Dulu website. itu aku juga gitu. Jangan lupa yang Aku kan ya paling keliling kampus ITS, PENS, kapal, ado-adoe UNER gitu ya. As long Kita as we pastikan can ke reach website. itu hanya Untuk UNER. altitude-nya sendiri UNER yang kampus ada Mulyasari, 0. UNER yang di belakang gitu Dan kan. untuk support height-nya sendiri Paling juga ada di situ. 50 Itu meter. pun kita kalau muter tuh ya ketawa ketiwi. Kenapa? Kalau Kita kita kurang persiapan, tengah jalan itu baterainya habis. Baterai kita ya. Kita Jadi taruh waktu itu zaman itu masih sini. Ini kita masih namakan berapa ya? Itu pakai koordinat ini kita beli power supply yang dipasang di Nah, mobil untuk itu mengimport ke Atol buat kita ngidupin bisa laptop. langsung buka Dulu kan nggak ada aplikasi yang Atol. Genetrack. Dulu kan yang aku bilang itu tadi. Itu sebelum COVID melanda. Setelah COVID melanda ya sudah tinggal Di ini. sini ada Atol. Tinggal Kita buka. mendadak ada ini gitu ya. Mungkin dulu tuh ya ada cuman nggak populer gitu kali. Memang ya Kita tunggu sebentar. apa ya pengalaman Ini tampilan Atol gini-gini setelah tuh terbuka. kalau Yang kamu pertama sekali kita dua kali ya build apalah. file terlebih dahulu. Ntar kamu kalau Pilih enggak yang ya ini. Kita pilih lupa. LTE, oke. Apa masih ada ya? Setelah Beli untuk aneh lembar YouTube buku arek-arek ini kita zaman menuju dokumen COVID untuk ya. mengatur Barangkali masih propertiesnya. ada. Untuk projectionnya Karena kita zaman pilih COVID Find itu in ya Asia Pacific. zaman COVID Untuk kan semua menemukan masuk wilayah YouTube. Indonesia itu ada ID74, pilih YouTube. time zone-nya yang 49N. Zaman COVID itu YouTube Kemudian laris untuk manis. Displaynya di sini. Kamu zaman Asia COVID Pasifik, untuk kelas ininya berapa? Kita pilih yang ID 74 saja. Nah, untuk degree formatnya kita pilih yang paling bawah. Zaman COVID itu kelas Kita 11 Di sini SMA kan ada Ibu kalau perubahan. saya. Setelah itu kita file import untuk mengimport drive map test. tempat kita survei tadi, yaitu Kota Tes. Malang. Telkom Yang bisa di-download Pens. di download peta digital di Google. Kita blok semua. Setelah kita open,
Ini kita langsung import. Nah, ini merupakan peta Kota Malang. Di sini untuk menggeser menggunakan ini. Oh, ada yang untuk zoom in zoom out bisa. Kuliah praktisi mengajar Telkom Pens enak, drive test overview. Klik kanan untuk zoom out, klik kiri untuk zoom in. Nah, kemudian untuk mengimportkan koordinat BTS yang tadi kita copy, kita bisa melalui double klik pada folder site. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita dulu pas masih pakai Genet Pro, kita arahkan ke ini ada dari Pak Praktisi Merdeka, praktisi mengajar, 14 video, namanya Pak Alfandi Juliansyah. Kita samakan dengan ini koordinat ada, kita. Dia pakai nama kuliah praktisi mengajar. Kita menggunakan titik. Ini 112.613.094 dan juga latitudenya -7.940133. Untuk disimbol ini kan Pak Oktav menggunakan titik bersama aku. Langsung kita buka map dokumen. Oh lah, ini wajahku sendiri. Ya Allah, sama Pak Oktav di ini. Klik kanan. Setelah itu kita klik site-nya. Nah, untuk site BTS-nya ada di posisi ini. Nah, kemudian setelah mengimport site, jangan lupa untuk menambahkan transmitter. Sebentar ya, tak share. Atau kita sebut sel. Biasanya kenangan satu BTS dengan Pak Oktav sekarang dia. Kita tambahkan sebanyak 3 kemarin kali. kita battle nggak dapet 2, sih. 3. Kemudian jangan lupa karena satu harus menjangkau area 360 derajat, jadi untuk perbandingan dari 3 sel tak sendiri pamernya ada ke kamu. 120 derajat. Untuk yang pertama ini kita double klik. Di sini muncul mechanical azimuth. Sebentar. Untuk arah hadap dari selnya. Untuk yang pertama sudah benar 0 derajat. Terus ada yang ini ya, kedua, yang YouTube bawah ini. Ini Pak Oktav ini yang pernah bersamaku. Dan yang ketiga, ya ini beliaunya. Nah, untuk membedakannya kita bisa tapi yang mengupload bukan Pak Oktav, yang mengupload Alfandi Juliansyah. Mbok iki. Ini Pak Oktav semua ini bersama kita, bersama aku. Saya lulus dari PEN 2000. Oh, loh, ini Bumita. Ini wajahku sendiri, ini aku sendiri ternyata. Nah, iya Pak, saya gurunya ini Pak, gurunya Bumita. Iya. Jadi dulu waktu mungkin Pak Oktav lulus, saya baru masuk Pak. Oh iya betul. Dan kebetulan memang qadarullah setelah lulus itu saya iya sih. Sedikit cerita dulu ya, sambil nanti pembelajaran sambil cerita ya, buat sharing. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan. Berapa tuh? 1 jam 23 jam-jaman. Ada yang 2 jam target of drive test dari ke-7. Jurusan kuliah yang saya ambil. Jadi saya udah alhamdulillah experience pengalaman di dunia industri ini baru 15 tahun. Baru 15 tahun dari 2007 lulus sampai saat ini masih berkecimpung di dunia konsultan. Nah, tapi aku kan nggak pengen kamu, maksudnya ini kan versi ketika kita online ya. Untuk telecommunication industri gitu. Laporan yang kuinginkan itu yang versi Polinema itu. Dulu saya pernah bekerja di vendor namanya Huawei, teman-teman, atau Bumita, Bu Oki pernah dengar? Saya pernah bekerja di Huawei. Banyak yang di Huawei dari alumni kami. Betul. Kalau dari alumni itu ada ini sekarang si Alif Famelanya sudah kerja di Jakarta ini. Siapa itu? Zaki, ada Avandi. Bagian dari mahasiswa kami dulu. Oh iya, itu teman saya Zamroni, ada juga Seprio, itu teman-teman saya juga. Terus oke, mungkin nanti sambil kalian bisa melihat yang kamu butuhkan ada di sini. Kemudian laporan yang aku inginkan supaya kamu plus minus sama lah dengan tempat lain seperti ini yang masuk YouTube. Nah, ini sekian ribu ini ya.
silahkan apa namanya, mencoba ya. Oh, dia juga punya ini Google Drive-nya gitu ya. Monggo silahkan. Oke. Kalau ada kendala ya silahkan kalian diskusi, mungkin juga sounding ke aku juga. Barangkali ada yang bisa kita selesaikan melalui online, tapi so far kalau lihat pengalaman beberapa kali harusnya no problem ya. Nah, sebelum aku akhiri ya sebelum aku akhiri, siapa yang masih ingin bertanya? Kalau sudah, terima kasih Rifki untuk share screen-nya ya. Thank you. Aku cukupkan ya. Aku cukupkan untuk malam ini informasi mengenai pengerjaan terakhir semester ini ya, menutup perjumpaan kita di semester ini. Kalau biasanya sudah melalui workshop ini, berarti kalian waktunya lulus ya, insya Allah dimudahkan seperti itu. Sebelum aku akhiri, seperti biasa, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian besok langsung bisa nyoba ya, dimudahkan untuk proses trialnya. Terus antara teman satu dengan teman lainnya, bila sudah sukses, silahkan komen di grup ya. Kalau kalian sukses lebih dulu, kemudian teman kalian ada yang mendapatkan benefit dari kemampuan kalian, berarti kalian sudah ikut menjadi bagian kontributor amal jariah keilmuan ya. Yang ini harus kita gaung-gaungkan ya, nggak ada ceritanya kalau ngajarin temen itu kamu jadi nggak pinter atau kamu rugi. Semakin bisa ngajarin berarti semakin kita memiliki ilmunya ya. Akhirul kalam, terima kasih banyak joinnya. Yang belum join dan kemudian masih nanya-nanya, silahkan dibantu ya, karena toh jauh-jauh juga. Dan silahkan saling merapatkan ini ya, artinya ada pekerjaan yang belum selesai, kalian cek-cek lagi ya, karena nanti setelah minggu ke-14 aku tinggal sounding-sounding aja, karena case close-nya minggu ke-16 harus selesai semua. Akhirul kalam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Oki. Ya, sama-sama.